Baik, jadi ITENAS ini punya 3 fakultas, 14 program studi sarjana, 3 program studi pasca sarjana. 3 fakultasnya ada Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, ada Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Arsitektur dan Desain. Nah, dari ketiga fakultas dalam 5 atau 4 tahun terakhir ya, ini ada 3 program studi favorit. Yang pertama itu adalah teknik sipil, jadi kami mencermati kenapa ini teknik sipil kok banyak banget. Sepertinya mungkin sejalan dengan program Pak Jokowi ya, di mana dia targetkan banyak sekali pembangunan infrastruktur. Kemudian informatika, ini juga luar biasa. Nah, kami mencermati ya sepertinya anak-anak zaman now memang senang dengan digitalisasi gitu ya, dengan AI dan lain-lain, dan yang serba cepat, dan semuanya mainnya di laptop ya atau di komputer. Nah, di informatika ini sangat banyak sekali peminatnya, dan desain komunikasi visual. Kenapa desain komunikasi visual? Saya juga mencermati bahwa ya mungkin ini anak-anak Gen Z ya kali ya, atau zaman generasi strawberry ya, karena senang dengan yang bersih-bersih ya, komputer gitu. Nah, dia bisa bahkan di semester berapa ya, semester 4, semester 5 itu dia sudah bisa nerima proyek ya, luar biasa sekali gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa memvisualisasikan ide-idenya menjadi memberikan informasi yang komunikatif, kira-kira. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan 100 perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan perguruan tinggi yang mendapat akreditasi unggul, yaitu Profesor Mailinda Nurbanasari, STMT PhD. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Iya. Prof Mailinda menyelesaikan S1 Teknik Metalurgi di UI, kemudian S2 di ITB, dan S3 di The University of Sheffield, Inggris. Menjadi dosen tetap di program studi teknik mesin ITENAS sejak 1994, pernah menjadi wakil rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir, perjalanan pendidikan, mungkin ada bagian-bagian yang menarik dan berkesan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa saya memang mengawali karir sebagai dosen tetap di ITENAS, di Prodi Teknik Mesin tahun 94. Kemudian saat itu saya masih S1 pas masuk ya, masih statusnya mahasiswa S2. Kemudian 5 bulan kemudian saya menyelesaikan S2 saya di ITB. Dan ya memang kondisi tahun 94 itu belum jauh sekali seperti kondisi saat ini. Saya diberi challenge waktu itu, tantangan untuk membangun laboratorium metalurgi. Jadi awal dari karir saya di jabatan struktural itu adalah dimulai sebagai kepala laboratorium metalurgi. Kemudian 2 tahun selanjutnya mendapat amanah menjadi sektur, kemudian ketua jurusan, pernah juga menjadi wakil dekan akademik di Fakultas Teknologi Industri, dan wakil rektor bidang keuangan dan umum.
Nah, saya menyadari bahwa saya menjadi dosen, ya harusnya profesi saya sebagai dosen lah yang saya utamakan. Jadi tahun 2009 di saat saya masih menduduki jabatan bidang keuangan dan umum di periode kedua, saya mengundurkan diri dari jabatan dan saya studi lanjut S3 di Inggris dengan beasiswa Dikti. Alhamdulillah, kira-kira 3,5 tahun saya lulus dan sesuai dengan komitmen saya untuk kembali mengabdi di institusi saya, ITENAS. Nah, kemudian di situ saya juga tetap menjalani keseharian saya, profesi sebagai dosen, dan alhamdulillah tahun 2016 saya mendapat dianugerahi guru besar, dan kemudian saya diberi kepercayaan lagi menjadi wakil rektor akademik dan kemahasiswaan untuk periode 2016-2020, dan tahun 2020 saya mendapat amanah sebagai rektor ITENAS 2020-2025. Kira-kira itu perjalanan singkat saya, tetapi yang jelas memang penuh dengan dinamika ya, karena tuntutan dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Apalagi sekarang dengan era digitalisasi di mana semuanya ingin serba cepat, ingin serba akurat. Nah, ini suatu tantangan yang tentunya harus kita hadapi untuk para pimpinan di perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, baik. Prof alumni S1 Metalurgi UI. Kalau tidak salah itu banyak alumni Metalurgi UI yang aktif di industri, kemudian juga di BUMN, banyak menjadi direksi. Nah, kenapa Prof Mailinda ini memilih jadi dosen? Ya, terima kasih. Mungkin ini ada darah yang mengalir dari orang tua saya ya, ibu saya, karena ibu saya Ya, juga guru. Waktu saya masuk ya, jadi mahasiswa metalurgi, waktu itu juga nggak kepikir sebenarnya jadi dosen, tetapi ya saya menyadari ternyata uh, saya melihat ibu saya, kemudian dan ternyata menjadi dosen itu ya insya Allah nilai ibadahnya sangat tinggi karena kita berbagi ilmu, amal jariah ya. juga. Disitulah saya akhirnya memantapkan diri untuk menekuni profesi sebagai dosen. Baik. Prof Linda ini mencapai dua-duanya sekaligus karir tertinggi sebagai dosen. Yang pertama menjadi guru besar, yang kedua di perguruan tinggi menjadi rektor. Bahkan rektor pertama perempuan lagi. Nah, apa kesan yang Ibu dapat dari pencapaian ini? Ya, jadi memang sejak masuk dari duduk di perguruan tinggi di Teknik UI itu saya lingkungannya banyaknya pria ya, karena ya Ya, teknik dominannya pria gitu ya. Nah, ya, tapi dan masuk ITENAS juga ya namanya juga Institut Teknologi ya, dominasinya juga masih banyak pria, walaupun di ya, ITENAS di sini ada desain juga ya. Nah, tapi saya melihat bahwa makin ke sini kesetaraan gender itu diutamakan ya. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu bahwa perempuan harus dinomorduakan, itu tidak ada. Alhamdulillah. Jadi dengan lingkungan yang sekarang ini jauh lebih baik di mana perempuan pun punya kesempatan yang sama dan ya kita bersaing sehat saja siapapun dia gendernya tentunya selama memberikan kontribusi kemajuan bagi institusinya itu selalu terbuka. Kira-kira seperti itu. baik. Mungkin sepintas bisa diceritakan perjalanan perjuangan dari ITENAS ini dan justru pada waktu masa kepemimpinan Ibu menjadi rektor mencapai puncaknya dan mendapat akreditasi unggul. Mungkin apa bisa diceritakan latar belakang ITENAS dan perjalanannya sampai saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ITENAS ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Jadi Ya, ITENAS diawali berdiri dari Akademi Teknologi Nasional tahun 72.
Kemudian tahun 84 berubah menjadi ITENAS, di mana dengan berubah menjadi ITENAS ini tentunya harapannya oleh para pendiri ITENAS ini bisa lebih mengantisipasi dan menerima segala perubahan. Kemudian juga diharapkan bahwa tujuan untuk saat pendirian, di mana tahun 72 ada 3 pendiri, ini yaitu untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan untuk menghasilkan SDM unggul, itu tentunya diharapkan bisa menjadi lebih terwujud dengan cepat. Nah, tidak mudah memang kalau saya melihat bahwa perjalanan ITENAS dari tahun 72 sampai dengan saat ini, di mana ada beberapa milestone yang dihadapi, terutama adalah mengenai pada saat penggunaan sistem informasi ya. Nah, sistem informasi ini sangat-sangat membantu dalam hal karena penanganan bisa menjadi lebih cepat, terutama pemberian pelayanan kepada mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang semakin berkembang, dan juga dalam hal tata kelola perguruan tinggi. Nah, diharapkan tentunya dengan adanya dukungan sistem informasi, kemudian kami juga merekrut dosen-dosen, kemudian kami juga memberikan suatu pembiayaan studi lanjut dosen, jadi tidak hanya dari beasiswa eksternal saja, tetapi juga ITENAS dan Yayasan berkomitmen untuk peningkatan kompetensi dosen dengan pembiayaan studi lanjut. Nah, ini tentunya perkembangan ITENAS menjadi jauh lebih cepat. Jadi tahun 2013 itu ITENAS membuat RIP, Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang untuk 2014 sampai dengan 2030, yang diharapkan dengan jangka panjang ini ITENAS bisa lebih visioner. Nah, di situ ditargetkan ITENAS menjadi perguruan tinggi unggul di bidang pendidikan. Nah, sehingga tentunya rektor siapapun itu dari dulu tentunya tidak bisa lepas dari RIP, kemudian membuat Renstra, dan alhamdulillah sebenarnya di periode saya sebenarnya 2020-2025 kami tidak muluk-muluk waktu itu, di mana akreditasi pertama tahun 2017 ITENAS mendapat predikat baik. Nah, kami waktu itu ya sudahlah baik sekali. Tetapi alhamdulillah luar biasa ini dukungan dari SDM terutama dosen yang berkomitmen untuk memajukan ITENAS, bahwa kita bisa unggul selama kita bisa bekerja sama, selama kita bisa memberikan yang terbaik. Dan salah satunya adalah dengan peran ITENAS di internasional. Nah, sehingga kami berkeyakinan pada tahun 2022 kami submit borang bahwa ITENAS bisa unggul. Jadi kata kuncinya adalah kerjasama dan kemauan. Dan ya alhamdulillah ini dukungan dosen, mahasiswa semua untuk punya komitmen yang sama, kita bisa meraih prestasi akreditasi unggul. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Prof. ITENAS, Institut Teknologi Nasional, ada di Bandung. Ada juga Institut Teknologi Bandung. Apakah ITENAS ini menjadi apa ya, bayang-bayang atau alternatifnya ITB? Jadi dapat saya sampaikan mungkin gambarannya dulu, itu memang dulunya itu memang seperti itu pada saat awal-awal pendirian ya. Jadi dosen-dosennya itu juga banyak dari ITB. Jadi boleh dibilang ya ITENAS, setelah ITB ya ITENAS. Jadi kalau nggak diterima di ITB ya ITENAS gitu. Nah, dibilang bayang-bayangnya memang ya seperti itu gitu ya kondisi sejarahnya. Ya, tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu dan perkembangan yang dijalani oleh ITENAS, kami sekarang itu mulai tahun berapa ya, sekitar 2029 ke sini lah ya, atau lebih tepatnya sejak kami punya RIP, di mana segala strategi itu sudah diatur,
itu kami tidak lagi bergantung kepada dosen LB, kami banyak mengandalkan semuanya dari dosen tetap, dan dosen tetap kami juga banyak yang dari luar negeri. Jadi ya walaupun sampai sekarang bayang-bayang itu masih ada ya, karena memang sejarah, tapi kami jauh sudah lebih mandiri ya dibandingkan dulu. Iya, baik. Prof. Linda ini kan menjadi rektor mulai 2020 sampai 2025. Nah, apa saja yang program tadi ya yang dilakukan sampai mendapat unggul, mungkin juga merawat, mempertahankan prestasi yang sudah dicapai. Apa saja, Prof? Ya, baik. Jadi saya melihat bahwa prioritas yang harus diperhatikan dalam kita mewujudkan visi ITENAS atau visi sebuah perguruan tinggi itu adalah SDM. Nah, di sini saya melihat ujung tombaknya adalah dosen. Dosen ya dia harus bagaimana dia melakukan proses semua pelajaran dengan baik, kemudian membina mahasiswa dan lain-lain. Nah, salah satunya juga adalah dengan peningkatan kompetensi dosen. Jadi dosen ini harus punya kemampuan skill mengajar, juga kemudian dari segi ilmunya, makanya kami cukup besar dana yang kami sediakan di periode 2020-2025 untuk mengirimkan dosen studi lanjut baik di dalam negeri, tidak hanya di Bandung, tetapi juga di luar kota Bandung. Memang kalau untuk ke luar negeri, kami mendorong mahasiswa, dosen itu untuk mendapatkan beasiswa, karena kami juga punya keterbatasan dana. Nah, makanya kalau dilihat sekarang, waktu saya menjadi rektor baru di tahun 2020 awal, itu yang jumlah doktor itu ada sekitar 40 orang ya, 41 gitu. Nah, kemudian di periode saya ini yang studi lanjut luar biasa di atas 35 ya. Dan alhamdulillah sudah ada yang tepat waktu dia lulus. Kemarin saya juga ikut menyaksikan sidang terbukanya. Jadi ya alhamdulillah ditargetkan setidaknya dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan ini ITENAS punya mesin-mesin penggerak yang jauh lebih besar lagi ya, karena memang dosen ini salah satu unggulannya. Kemudian selain SDM juga penguatan di riset dan inovasi. Nah, tidak bisa lepas memang dosen ini ya, karena kita kembali ke Undang-Undang Guru dan Dosen, dia harus tridharma, menghasilkan karya penelitian dan inovasi. Nah, ini kami juga tidak hanya mengandalkan hibah-hibah eksternal, tetapi juga kami menyediakan hibah-hibah internal yang untuk mendorong dosen-dosen menghasilkan karya, termasuk juga paten, hak atas kekayaan intelektual, hak paten industri, dan lain-lain. Itu kami dorong semua. Kemudian yang penting juga adalah tata kelola. Kebetulan kami juga punya program studi informatika. Nah, jadi alhamdulillah di sini lulusannya kami rekrut untuk menjadi programmer, sehingga semuanya di sini berapa ya, sekitar 80% ya tata kelola kami ini didukung menggunakan sistem informasi. Contohnya seperti surat menyurat kami udah paperless, tidak ada lagi kami menggunakan ada tumpukan kertas, semuanya di komputer. Nah, jadi bisa lebih cepat dan lebih langsung nyampe ke orangnya. Memang tidak mudah di awalnya, kami harus membiasakan diri gitu ya, biasa dengan surat ya, tetapi sekarang harus dengan paperless. Tapi ya kembali selama ada kemauan dan kami membiasakan dan mewajibkan, itu semuanya alhamdulillah bisa berjalan. Itu. Dan satu lagi, berkaitan juga dengan tidak bisa tidak bahwa PTS ini memang bergantung ya kepada mahasiswa, pemasukan mahasiswa. Nah, tapi kami juga untuk revenue generating kami membuat suatu semacam PT ya, jadi tidak mengandalkan LPPN, nah di mana PT ini diharapkan untuk teman-teman dosen bisa berkarya, berkontribusi khususnya untuk pengabdian pada masyarakat. Terima kasih. Iya, baik.
Mungkin bisa dipotret lebih khusus dari capaian-capaian yang peroleh oleh Itenas saat ini pada student body misalnya. Bagaimana mahasiswa, bagaimana proses belajar mengajar, sampai bagaimana alumni, monggo dampak dari apa yang dilakukan selama ini di Itenas. Ya, jadi ada, mungkin saya sekarang bisa bilang ya, ada hikmahnya dengan terjadinya COVID waktu itu ya, walaupun tentunya kita tidak menginginkan. Tetapi pada saat tahun 2020 saya dilantik menjadi rektor, itu tidak lama berselang setelah itu mungkin 2 bulanan, ya itu boleh dibilang pandemi terjadi di Indonesia, dan kita dihadapkan dengan yang biasanya proses pembelajaran itu secara offline. Nah, kami di situ harus melakukan proses pembelajaran secara online. Tentunya di sini dari segi teknologi, dari segi skill dosen, kemudian cara dosen mengajar bagaimana supaya bisa materi itu terdeliver dengan baik dan dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa, itu tidak mudah, harus dalam waktu singkat. Tetapi alhamdulillah ternyata kadang seringkali dengan paksaan waktu, keadaan itu malah bisa gitu ya terjadi. Jadi berkaitan dengan proses pembelajaran, kami juga memiliki smart classroom, kami juga memiliki suatu studio di mana dosen-dosen itu diminta untuk membuat video pembelajaran. Nah, dengan video pembelajaran artinya di sini mahasiswa tidak hanya, kalau sekarang pembelajaran sudah offline kembali, tetapi artinya dalam hal ini tidak hanya mengandalkan tatap muka di kelas, tetapi dia bisa kembali belajar di rumah dengan video tersebut. Itu yang pertama. Kemudian juga berkaitan dengan metode pembelajaran yang lain. Jadi kita lihat sekarang banyak sekali model-model pembelajaran, kemudian bagaimana tugas-tugas mandiri segala macam itu bisa untuk memacu atau men-trigger mahasiswa untuk dituntut belajar mandiri. Ini juga menjadi suatu tantangan bagi kami, dan alhamdulillah ya ini kami punya prodi desain komunikasi visual yang dalam hal ini juga sangat membantu teman-teman dosen, dan kami juga punya unit satuan pengembangan pembelajaran yang memfasilitasi dosen untuk membantu penyiapan video-video. Kemudian berkaitan dengan mahasiswa, kami juga mendorong ini mahasiswa untuk ikut serta dalam lomba-lomba. Selain dari anggaran, memang anggaran kami juga tidak full kalau untuk penyelenggaraan atau pengiriman ke mahasiswa untuk lomba-lomba, tetapi kami selalu berkomitmen setidaknya itu dana yang kami sediakan menjadi trigger bagi mahasiswa. Nah, jadi suasana akademik ini yang kami ingin bangun agar mahasiswa tetap punya semangat untuk produktif. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bahwa berkaitan dengan ya saya tidak bisa lepas juga ya bahwa tuntutan dari Tendik. Nah, Tendik ini juga peranan yang penting bagi kami dalam khususnya di administrasi. Nah, jadi kolaborasi dari metode, kemudian dari pembinaan dosen skill dan juga Tendik, kemudian dari mahasiswa, dan mahasiswa ini kami bekali juga dengan soft skill. Jadi di awal bagaimana supaya mahasiswa yang dari berbagai SMA di luar di Bandung, luar kota Bandung, bahkan luar provinsi ini bisa cepat untuk saling bekerja sama, kami adakan program bela negara. Nah, jadi dengan bela negara ini dari awal dibangun karakter Itenas ya, tanda kutip, dan juga karakter kebangsaan. Jadi cara cepat untuk bisa saling mengenal, karena kami menyadari bahwa nggak mungkin ya di perguruan tinggi ini gaya belajarnya kan sama dengan seperti SMA. Di perguruan tinggi ini dia harus bisa mengatur waktu, kemudian harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi, membangun network dan lain-lain. Nah, ini yang harus ditanamkan sejak awal kepada mahasiswa. Jadi kami punya program pembinaan bela negara yang bekerja sama dengan Dodik Bela Negara ataupun dengan Pusdikif. Ya, baik. Mungkin juga bisa diceritakan mengenai apa program-program studi atau fakultas yang unggulan, yang favorit. Baik. Jadi Itenas ini punya 3 fakultas, 14 program studi sarjana, 3 program studi pasca sarjana.
Tiga fakultasnya ada Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, ada Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Arsitektur dan Desain. Nah, dari ketiga fakultas dalam 5 atau 4 tahun terakhir ya, ini ada 3 program studi favorit. Yang pertama itu adalah teknik sipil, jadi kami mencermati kenapa ini teknik sipil kok banyak banget. Sepertinya mungkin sejalan dengan program Pak Jokowi ya, di mana dia targetkan banyak sekali pembangunan infrastruktur. Kemudian informatika, ini juga luar biasa. Nah, kami mencermati ya sepertinya anak-anak zaman now memang senang dengan digitalisasi gitu ya, dengan AI dan lain-lain, dan yang serba cepat, dan semuanya mainnya di laptop ya, atau di komputer. Nah, di informatika ini sangat banyak sekali peminatnya, dan desain komunikasi visual. Kenapa desain komunikasi visual? Saya juga mencermati bahwa ya mungkin ini anak-anak Gen Z ya kali ya, atau generasi strawberry ya, karena senang dengan yang bersih-bersih ya, komputer gitu. Nah, dia bisa bahkan di semester berapa ya, semester 4, semester 5 itu dia sudah bisa nerima proyek ya, luar biasa sekali gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa visualisasikan ide-idenya menjadi memberikan informasi yang komunikatif, kira-kira. Iya, baik. Sekarang kalau mengenai alumni, Prof, mungkin bisa diceritakan kemana saja mereka bekerja atau mandiri, atau mungkin yang senior sudah bisa menjadi apa, menjabat apa. Silakan, Prof. Jadi kalau dari sejak ITENAS berdiri, ITENAS sih sampai dengan tahun ini sudah berusia 51 tahun. Ini sudah menghasilkan lebih dari 20.000 lulusan. Nah, lulusan ITENAS memang tersebar banyak ya. Ada yang di luar negeri juga menjadi dosen, itu di Dubai ya, ada yang di Australia. Kemudian ada juga yang menjadi wira swasta, ada juga yang menduduki jabatan di pemerintahan. Jadi memang sudah cakupannya luas sekali. Dan kalau kita lihat dengan yang terakhir ini program Mas Menteri MBKM ya, tahun yang mulai dicanangkan tahun 2020, ini juga menurut saya positif sekali ya. Jadi mahasiswa itu magang, kemudian magang dia di industri 6 bulan, di salah satu BUMN cukup besar ya, PT Timah Industri, dan setelahnya dia lulus bekerja di perusahaan itu. Jadi ini suatu relevansi yang sangat baik. Jadi di satu pihak sekarang isu dari banyaknya lulusan sarjana yang nganggur kan, isunya itu ya. Nah, tetapi kalau saya melihat bahwa memang perguruan tinggi dituntut harus banyak membuka networking dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga apa yang diinginkan atau perkembangan apa yang ada di DUDI ini, dunia usaha, dunia industri, itu bisa diakomodir oleh perguruan tinggi, dideliver ke mahasiswa, sehingga pada saat nanti dia lulus itu bisa diterima oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi sangat penting ya relevansi ini. Makanya ITANAS dalam hal ini berkaitan MBKM memprioritaskan mahasiswa untuk ikut magang di industri. Jadi sekarang ini lagi dibuka, itu yang daftar juga ratusan dari ITANAS. Jadi magang ini tidak hanya mengandalkan dari yang program dikti, tetapi kami juga melakukan secara mandiri. Dan itu ya sangat kami dorong ya supaya relevansinya ini bisa terpenuhi ya, jadi tidak menjadi pengangguran kira-kira. Baik. Nah, kemudian kalau diproyeksikan pada program bangsa, program negara yang ingin supaya 100 tahun Indonesia merdeka itu mencapai puncak lah. Nah, apa yang diprogramkan atau partisipasi ITENAS untuk menyediakan SDM unggul tadi? Baik, kalau kita mau menghasilkan lulusan SDM unggul, tentunya juga kita harus memperbaiki ya proses di dalamnya. Nah,
prosesnya di sini ya antara lain kami berkaitan dengan kurikulum, itu kami evaluasi terus. ITENAS juga kan sejalan dengan tuntutan dari pemerintah melaksanakan OBE, outcome based education ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk mendukung kurikulum yang memang sudah berbasis OBE, ini kami memfasilitasi berbagai pendukung ya seperti laboratorium, kemudian juga jadi artinya laboratorium ini kami juga update, jangan sampai mahasiswa tidak tahu gitu ya, tidak sejalan dengan yang berkembang di industri. Kemudian juga yang terpenting adalah software-software seperti BIM yang sering banyak dipakai teman-teman dari arsitektur, dari sipil, nah juga SolidWorks dan software-software lain ya. Jadi mereka kami bekali sehingga kami berharap bahwa pada saat nantinya mereka lulus, nah mereka sudah memiliki keterampilan-keterampilan sehingga yang dibilang SDM unggul itu ya memang benar-benar mereka memiliki suatu kompetensi yang sudah dipenuhi untuk seorang sarjana, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir Prof, apa makna akreditasi unggul ini bagi ITENAS? Karena pemerintah juga punya program akan apa ya, mengevaluasi atau memperbaiki nanti akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi itu mau diganti hanya akreditasi unggul di prodi-prodi. Nah, mungkin ada saran atau aspirasi dari ITENAS. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Tentunya untuk kami akreditasi dengan capaian peringkat unggul tertinggi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami, dan ini menunjukkan bahwa proses penjaminan mutu yang kami lakukan ini sudah mencapai di maksimal ya, bukan maksimal, sudah memenuhi kriteria minimal atau bahkan melampaui kriteria yang ditentukan oleh borang akreditasi. Nah, walaupun demikian kami tidak berpuas diri. Nah, yang terpenting memang di sini adalah kata kuncinya kalau kita lihat itu adalah penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini tidak bisa tidak karena apa? Dari proses dari penjaminan mutu, kalau kita bicara mutu ya, ini juga nantinya akan menghasilkan SDM yang unggul. Jadi penjaminan mutu ini ya di proses pendidikannya, kemudian di penelitiannya, hasil-hasil luarannya seperti apa, kemudian bagaimana tata pamong atau tata kelolanya, itu bagaimana prosesnya. Nah, ini yang selama ini sebenarnya BAN PT dalam hal ini borang-borangnya itu sudah memenuhi lah apa yang tentunya seharusnya sebuah perguruan tinggi melakukan seperti itu. Nah, namun demikian memang apabila, karena ini juga tuntutan zaman, dinamika bahwa akreditasi peringkat unggul itu nantinya oleh BAN PT tidak ada lagi mulai tahun 2025 dan diganti dengan scoring. Nah, kami tetap berharap bahwa dengan scoring ini tetap masyarakat itu bisa melihat, masih bisa melihat ya, bisa mencerminkan dari mutu sebuah perguruan tinggi. Jangan sampai dengan scoring ini leveling dari perguruan tinggi, bukan leveling ya, mungkin penjaminan mutu perguruan tinggi ini menjadi tersamarkan. Karena kalau sekarang ini kan ada peringkat unggul, baik sekali, baik. Nah, itu adalah salah satu mencerminkan kualitas ya dari sebuah perguruan tinggi. Nah, saya hanya berharap bahwa dengan scoring ini bukan malah menjadi masyarakat tidak bisa melihat lagi mutu sebuah perguruan tinggi, tetapi malah sebaliknya harusnya dengan scoring masyarakat bisa lebih menilai, bisa lebih melihat lagi kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Karena kita menyadari ya tidak semua perguruan tinggi punya kualitas yang sama dan mereka tentunya terus berusaha, berupaya untuk memperbaiki. Sama halnya seperti ITENAS, walaupun sudah unggul, kami juga ada keinginan untuk prodi-prodi kami yang sudah unggul itu untuk akreditasi internasional. Karena kami menyadari bahwa ya SDM unggul yang kami hasilkan, kami tidak ingin hanya berkompetisi di dalam ya, tapi juga bisa berkompetisi di internasional, sehingga
kami juga harus siap untuk akreditasi internasional. Baik, terima kasih sekali Profesor Mailinda Nurbana Sari, STMT PhD, Rektor Institut Teknologi Nasional ITENAS Bandung. Sudah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan ini menambah informasi kita semua dan memberi motivasi baik untuk Civitas Akademika ITENAS maupun masyarakat pada umumnya untuk menyongsong pendidikan tinggi yang lebih baik ke depan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Bambang kesempatannya. Ya, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi